Chen bersedia melindunginya, karena fondasi klan Nine Nether yang lemah mereka tidak memiliki banyak penguasa surgawi. Dulu, Mu Chen dilindungi Nine Nether, sekarang gantian dia akan melindunginya yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Tiga elit bertempur di Phoenix. Saat air pasang melonjak, di bawah dasar Laut Biru, Huang Xuanzi menggenggam tangannya di belakang punggung. Sepasang sayap Phoenix emas perlahan mengembang dan mulai berkibar. Saat ombak bergulung di atas kepala, tekanan kuat menyebar ke seluruh area. Gelombang berfluktuasi di sekitar Huang Xuanzi saat sosok Kong Linger, Lin Chang, dan Xiao Tian muncul. Mereka melihat aura agung Huang Xuanzi, ekspresi mereka segera menjadi gelap. Awalnya, mereka mengira bahwa serangan mendadak seperti itu setidaknya akan mengejutkan Huang Xuanzi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa, dengan ketiganya bergandengan tangan, mereka bahkan tidak bisa menyentuh dia. Aku mengizinkan kalian semua untuk membagi 30% karena kamu adalah anggota klan burung. Tapi sekarang, saya pikir saya bisa menghemat 30% itu. Huang Xuanzi melihat mereka bertiga sambil tersenyum. Kamu dan keserakahanmu yang tak terpuaskan. Suara Lin Chang dingin. Huang Xuanzi hanya menyeringai. Jangan buang waktu bicara, serang saja. Kong Linger adalah yang paling menentukan di antara kelompok itu. Dia juga cukup khawatir Huang Xuanzi akan punya waktu untuk merasakan sekelilingnya, yang akan mengungkap tujuan dari susunan spiritual. Ledakan. Setelah Kong Linger selesai berbicara, cahaya warna-warni yang tak berujung menyapu dari tubuhnya. Kemudian, teriakan jernih terdengar saat burung merak 9 warna yang cantik muncul. Saat bulu-bulunya yang cemerlang berkibar, gelombang energi spiritual yang mengguncang bumi keluar darinya. Setelah melihat Kong Linger mengungkapkan wujud aslinya, Lin Chang juga berubah menjadi condor emas besar, yang memiliki 9 kepala dan mata elang yang tajam. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tampak seolah-olah bisa merobek langit. Bentuk sebenarnya yang diungkapkan Xiao Tian adalah bangau raksasa, yang memiliki tubuh yang penuh dengan sisik naga. Bahkan cakar besarnya adalah cakar naga. Kilatan dingin melintas di atasnya, dan saat itu menyapu udara dengan cakarnya, seluruh ruang bergetar. Mereka bertiga menyadari betapa mengerikannya Huang Xuanzi, jadi gerakan pertama mereka adalah menunjukkan wujud aslinya. Mereka bermaksud untuk meluncurkan serangan ofensif terkuat dan bahkan tidak memberi Huang Xuanzi kesempatan untuk bernafas. Mengaum. Di bawah laut, teriakan burung merak, burung condor, dan bangau bergema saat ketiga raksasa itu melancarkan serangan-penyerangan kolektif. Burung merak 9 warna berkedip-kedip dengan ratusan juta awan warna-warni di atas langit. Awan tampak indah, tetapi begitu seseorang terjerat di dalamnya, bahkan penguasa surgawi tingkat dewa tidak akan dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, energi spiritualnya akan tertahan dan dia akan kehilangan kekuatan tempurnya. Kondor emas berkepala 9 adalah yang paling kejam dari ketiganya. Cakar emasnya merobek kehampaan saat sejumlah besar puing-puing ruang mengembun, seperti pembentukan lubang hitam kecil. Bangau naga langit meraung saat semburan meletus dari mulutnya. Seperti nafas naga, semburan ini memancarkan gelombang kehancuran, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Kong Linger, Lin Chang, dan Xiao Tian benar-benar menyerang dengan kekuatan penuh kali ini. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan penguasa surgawi tingkat dewa yang sejati akan merasa takut, seorang anggota kerumunan berseru. Saat pertempuran berlangsung di kedalaman kolam deifikasi, di luar kolam, penguasa yang kuat dari berbagai klan hewan ilahi melihat ke cermin air, karena mereka mencerminkan apa yang terjadi di dasar laut. Meskipun mereka terkejut dengan fakta bahwa Kong Linger telah bergabung dengan Mu Chen untuk melawan Huang Xuanzi, mereka mengerti mengapa ketika mereka melihat Blood Essence Divine Beast yang akan menerobos ke kelas kuasa Divine. Namun, mereka masih tidak tahu apakah aliansi ini akan mampu mengalahkan Huang Xuanzi. Semua orang melihat ke cermin air saat Huang Xuanzi akhirnya menyerang, sambil menghadapi rentetan serangan sengit ketiganya. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh saat dia menatap awan kemerahan di udara. Saat dia membuka mulutnya, api keemasan menyapu keluarnya. Dimanapun api berlalu, awan kemerahan dibakar dan direduksi menjadi abu. Pada saat yang sama, Huang Xuanzi mengulurkan telapak tangannya, lalu memberikan pukulan berkibar, yang bentrok secara brutal dengan cakar condor emas yang turun dari langit. Dentang. Tabrakan itu seperti tabrakan emas dan besi. Gelombang kejut yang mengerikan mengamuk saat laut dalam jarak 100.000 kaki terbelah, membentuk zona vakum.
Saat keduanya bentrok, Huang Xuanzi sedikit bergetar. Di sisi lain, burung kondor emas berkepala 9 yang besar itu menjerit kesakitan saat tubuhnya yang besar terbang keluar. Itu telah mengalami pukulan berat. Sisik di atas cakarnya hancur, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah melakukan pukulan keras pada condor emas berkepala 9, Huang Xuanzi melangkah keluar lagi dengan tawa cerah. Saat dia melihat ke arah semburan kehancuran, yang merupakan aura naga, cahaya keemasan melonjak di antara matanya. Kemudian, dua lampu emas terang tiba-tiba meledak. Mereka seperti pilar besar yang bisa menghancurkan langit. Suara mendesing. Ketika cahaya keemasan melakukan kontak dengan aura naga, suara desir keras terdengar. Di saat berikutnya, aura naga dengan cepat menghilang. Cahaya keemasan tajam yang tersisa menembus lubang melalui kekosongan, lalu langsung menembus sayap Heavenly Dragon Crane. Hanya dalam beberapa saat, 3 talenta tertinggi telah dikalahkan sepenuhnya. Sikap Huang Xuanzi tenang, dan cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya. Dia tak terkalahkan. Dia benar-benar layak menjadi talenta tertinggi dari klan burung. Seru seorang penonton. Saat mereka mengamati pemandangan dari luar kolam deifikasi, banyak penguasa klan binatang ilahi terkejut. Ketiganya terkenal, tetapi pertempuran hari ini telah mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara kekuatan mereka dan Huang Xuanzi. Huang Xuanzi dengan mudah menangani mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan bergandengan tangan kamu bisa bersaing denganku? Di dasar laut, Huang Xuanzi memandangi trio yang terkejut itu dan tersenyum tipis. Dia kemudian berkata, karena kalian semua adalah anggota klan burung, aku tidak akan menganggap ini melawanmu. Jadi, enyahlah. Karena objek kuasi ilahi ini bukanlah sesuatu yang berhak Anda nikmati. Petik 2. Setelah mendengar ini, ketiganya kesal, tetapi masing-masing dari mereka tahu bahwa tidak mungkin membantah pernyataannya. Betulkah? Kurasa tidak. Pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar dari dasar laut, dan saat ruang di belakang Huang Xuanzi berfluktuasi, sebuah sosok perlahan muncul. Ketika Kong Linger melihat Mu Chen muncul, kemudian melihat bahwa dia tidak segera melancarkan serangan ofensif, dia tidak bisa membantu tetapi memarahinya secara internal. Mu Chen, Anda baru saja kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Seperti yang diharapkan Kong Linger, ketika suara Mu Chen terdengar, ekspresi Huang Xuanzi menjadi dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia memberikan pukulan backhand, sementara cahaya emas yang mengerikan mengembun di udara. Itu membentuk lapisan emas yang solid saat ruang itu hancur di bawah pukulan kerasnya. Angin yang mengerikan meraung, tetapi Mu Chen hanya tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, cahaya kekacauan muncul di belakangnya, lalu menyerang Huang Xuanzi. Suara mendesing. Saat cahaya kekacauan melonjak, murid Kong Linger dan yang lainnya mengerut. Mereka kaget melihat bahwa, ketika cahaya turun, sosok Huang Xuanzi lenyap. Itu telah tersapu ke dalam berkas cahaya. Saat cahaya menyelimuti Huang Xuanzi, Mu Chen muncul di arah spiritual void. Pada saat yang sama, cahaya menyuntikkan seseorang ke dalam arai. Aktifkan arai. Suara Mu Chen terdengar di telinga Kong Linger. Ketika Kong Linger melihat bahwa Mu Chen telah menangkap Huang Xuanzi, dia mengaktifkan segelnya. Begitu segelnya berubah, arai spiritual kekosongan diaktifkan seketika. Pada saat yang sama, dia melihat Mu Chen, yang dengan cepat menarik diri dari jangkauan arai. Tatapannya berkedip saat dia dengan halus menyulap lebih banyak segel. Arai spiritual tiba-tiba berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan, dan saat itu hendak menelan Mu Chen, arai penindasan spiritual, yang telah ia atur di luar arai spiritual void, meledak dengan sinar cahaya. Sinar cahaya menghalangi arai void spiritual untuk sepersekian detik, dan pada saat ini, Mu Chen muncul ribuan kaki jauhnya dari ruang lingkup arai spiritual void. Pada saat itu, arai spiritual kekosongan sepenuhnya diaktifkan. Huang Xuanzi ditelan ke dalamnya, tetapi ketika itu lenyap, semua orang bisa merasakan tatapan dinginnya menyapu mereka. Bahkan ketiganya gemetar di bawah tatapan dingin itu. Hanya Mu Chen yang tersenyum acuh tak acuh, sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Kakakmu, kamu baik-baik saja. Pada saat itu, Kong Linger kembali menjadi wanita cantik dan memeriksa Mu Chen. Mu Chen menatapnya dengan senyum samar, lalu menggelengkan kepalanya. Lin Chang dan Xiao Tian mendekati mereka saat ini, wajah mereka sedikit pucat. Mereka jelas-jelas dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Mereka bertiga telah bergandengan tangan, tetapi mereka masih tidak bisa mengalahkan Huang Xuanzi. Tapi,
dengan satu pukulan dari Mu Chen, Huang Xuanzi telah terlempar ke dalam susunan spiritual. Kemampuan seperti itu sungguh menakutkan. Hanya saat ini mereka mengerti mengapa Mu Chen tidak takut pada Huang Xuanzi. Itu karena dia memiliki sarana yang luar biasa. Kakakmu memang tangguh. Sepertinya kami pernah meremehkanmu sebelumnya, kata Lin Chang. Saya baru mendapat kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Tidak berarti. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu berkata, cepat tangkap mangsamu. Huang Xuanzi tidak mudah ditangani. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen, mereka mengangguk, lalu mengalihkan tatapan tajam mereka ke raksasa di dasar laut di kejauhan. Pada saat yang sama, di luar kolam deifikasi, banyak penguasa yang kuat tercengang. Mereka hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Huang Xuanzi, yang tidak dapat dihentikan beberapa saat yang lalu, telah dilemparkan ke dalam susunan spiritual dengan begitu mudah. Mereka semua berpikir, Mu Chen terlalu menakutkan. Esensi darah kuasi suci. Ada keheningan di luar kolam deifikasi. Klan binatang suci melihat ke cermin air, tercengang dan tampaknya terkejut. Bagaimanapun, gerakan tak terkalahkan yang diungkapkan Huang Xuanzi terlalu mengerikan. Setelah beberapa saat, seseorang di kerumunan berseru, Mu Chen ini terlalu menakutkan. Dengan satu gerakan, Mu Chen telah menyebabkan Huang Xuanzi dibawa pergi dengan cara yang aneh. Meskipun agak tidak siap, itu juga sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Mu Chen. Tidak heran dia bisa menjungkir balikkan klan kuno Budur. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Pada saat ini, setelah benar-benar melihat cara Mu Chen, mereka yang telah mengetahui tentang Mu Chen hanya melalui desas-desus juga menghela nafas. Mereka harus mengakui betapa briliannya dia. Di gunung, pemimpin klan Tianhuang melihat pemandangan ini, dan wajahnya penuh dengan keajaiban. Terakhir kali dia melihat Mu Chen, kekuatan yang terakhir belum signifikan di matanya. Namun, siapa yang tahu bahwa hanya beberapa tahun kemudian, bahkan dia harus memandang pemuda itu. Kecepatan kultivasi seperti itu sangat cepat. Pemimpin klan Tianhuang tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Bertemu dengannya adalah kesempatan terbesar 9 meter. Kami telah mencoba untuk menghentikan mereka, tapi sekarang sepertinya sayalah yang kupet. Petik 2. Sementara banyak bisikan terdengar di sekitar kolam deifikasi, Raja Phoenix, Huang Jin, sedang menatap cermin air. Wajahnya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di belakangnya, seorang tetua dari klan Phoenix berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Chen ini memang tangguh. Huang Jin mengangguk, matanya tertuju pada siluet Mu Chen di cermin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tapi jika mereka berpikir ini akan menyelesaikan Xuanzi, mereka telah meremehkan bakat tertinggi klan Phoenix saya. Jauh di Laut Biru, Mu Chen, Nine Nether, Kong Linger, dan yang lainnya menatap sosok raksasa di dasar laut. Mereka tidak bisa menahan nafas saat mereka melihat gelombang aura darah yang mengamuk seperti tsunami. Setelah menatap untuk waktu yang lama, Mu Chen mengerutkan kening dan berkata, meskipun Blood Essence Divine Beast ini menunjukkan tanda-tanda terobosan itu terlalu lambat. Sekalipun cukup terakumulasi, mungkin perlu beberapa tahun. Kami tidak punya banyak waktu. Petik 2. Kong Linger tersenyum dan berkata, apa yang saudaramu katakan itu benar. Karena kita tidak bisa menunggu, maka kita hanya bisa mendorongnya dengan mempercepat kemajuannya. Petik 2. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia mengangguk sedikit dan berkata, saya melihat Anda sudah siap. Kong Linger, Lin Chang, dan Xiao Tian mengangguk. Ratusan esensi darah seukuran kepala manusia mengalir keluar dari lengan baju mereka, mengambang di sekitar mereka. Mereka rupanya telah menangkap esensi darah sebelumnya. Mereka bukan dari pangkat rendah, dan sekarang berkumpul bersama. Mereka membentuk darah yang kaya dan sangat banyak. Jika kita membiarkannya melahap semua esensi darah, kita bisa mengharapkannya untuk menerobos, kata Kong Linger sambil tersenyum. Mu Chen menatap esensi darah yang kuat, heran, dan berkata, kalian semua melakukan sesuatu untuk ini. Dia samar-samar merasakan bahwa sepertinya ada beberapa fluktuasi spiritual yang tidak jelas di dalam darah. Tatapan Kong Linger berkedip karena terkejut, karena dia jelas tidak mengira persepsi Mu Chen akan begitu tajam. Dia segera mengangguk dan berkata, kami telah melakukan sesuatu untuk itu, sehingga ketika Blood Essence Divine Beast ini telah mencapai terobosan, kita dapat dengan mudah menyerang dan menangkapnya. Pintar, Mu Chen berseru. Kong Linger ini memang manipulatif.
Menggunakan cara yang begitu kejam, dia bertekad untuk menaklukkan Blood Essence Divine Beast. Tentu saja, ini pasti karena Blood Essence Divine Beast tidak memiliki kecerdasan. Jika tidak, jika binatang itu bisa merasakan fluktuasi, dia pasti tidak akan menelan esensi darah yang bermasalah ini. Kong Linger tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya, hanya untuk melihat ratusan esensi darah mengaum, melayang ke arah sosok kolosal di kejauhan. Sejumlah besar darah berkumpul bersama tentu saja segera menarik perhatian binatang itu. Pekikan tajam terdengar saat mulut besar binatang itu terbuka. Dengan kekuatan hisap yang kuat, itu dengan rakus menelan setiap esensi darah. Gemuruh. Dengan suplai darah yang begitu besar, raksasa itu tiba-tiba gemetar seolah-olah seluruh laut telah terangkat. Gelombang darah yang melonjak mengamuk, dan bahkan ruang itu secara bertahap berputar. Semua orang bisa merasakan aura darah raksasa itu naik dengan cepat. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu mencapai puncak tahap selanjutnya dari God Grade. Namun, saat ia naik ke level ini, pendakiannya melambat lagi dan tampaknya terhenti di titik kritis, tidak dapat benar-benar mengambil langkah maju. Sial, setelah melihat ini, Kong Linger mengerutkan kening, karena dia jelas tidak menyangka bahwa bahkan setelah membayar harga yang begitu mahal, Blood Essence Divine Beast masih selangkah lagi dari terobosan. Apa sekarang? Mu Chen juga mengerutkan kening. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha, jika mereka hanya mendapatkan Blood Essence Divine Beast di puncak tahap God Grade selanjutnya, itu tidak akan berarti banyak. Kong Linger menggigit bibir merahnya saat dia ragu-ragu sejenak. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, kami berempat memiliki garis keturunan Sovereign Divine Beast di tubuh kami. Jika kita mengambil darah kita sendiri, kita pasti bisa membantunya mengambil langkah maju. Petik 2. Pada titik ini, Lin Chang dan Xiao Tian agak ragu-ragu. Bagaimanapun, kehilangan darah untuk Sovereign Divine Beast juga merupakan harga yang mahal untuk dibayar, karena mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari itu. Jika kita bisa mendapatkan kuasi Holy Blood Essence, harga yang dibayarkan akan sepadan. Kong Linger bergumam dengan muram. Lin Chang dan Xiao Tian mempertimbangkan, dan mereka juga tidak mau berhenti di situ. Mengangguk dengan kuat, mereka melirik 9 neter. Mu Chen merenung sejenak dan berkata, 9 neter juga bisa menyumbangkan darahnya, tapi kekuatannya lebih lemah. Saya khawatir dia tidak bisa memberi sebanyak Anda semua, jika tidak, itu akan merusak yayasannya. Petik 2. Nine neter mengangguk. Kong Linger dan dua lainnya saling memandang. Jika 9 neter memberikan lebih sedikit darah, maka mereka secara alami harus memberi lebih banyak. Ini menyebabkan mereka merasakan sakit hati. Jika Mu Chen tidak ada di sana untuk melindungi 9 neter, mereka akan secara paksa mengekstraksi lebih dari setengah dari darah 9 neter untuk memberi makan Blood Essence Divine Beast. Namun, mereka takut dengan kekuatan Mu Chen, jadi mereka hanya bisa mundur selangkah untuk saat ini. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Brotermu. Setelah mengambil keputusan, mereka tidak lagi ragu-ragu. Keempatnya menggigit lidah mereka dengan ringan, dan semburan darah dengan warna berbeda meledak. Dalam semburan, aura darah yang kaya hampir terwujud, bersinar menyilaukan. Keempat toren jatuh langsung ke Blood Essence Divine Beast, dan yang terakhir sangat menyenangkan karena mendapat sesuatu yang jatuh dari langit. Meraung kegirangan, ia membuka mulutnya. Tidak ada keraguan saat menelan aliran darah murni. Ledakan. Saat darah mengalir ke tubuhnya, aura darah yang stagnan dari binatang ilahi mulai melonjak dengan gila lagi saat sisik merah darah muncul di permukaan tubuhnya yang besar. Gelombang letusan yang mengerikan menyebabkan ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap raksasa itu dengan gugup. Cahaya spiritual terkondensasi di mata mereka karena mereka dapat melihat melalui tubuh besar Blood Essence Divine Beast. Di kedalaman tubuhnya, esensi darah, yang kira-kira berukuran 3 meter, berubah secara mengejutkan. Esensi darah yang mereka lihat sebelumnya adalah manik-manik berwarna merah darah, tapi sekarang mulai berubah menjadi bola hitam bundar, seolah-olah itu adalah pil besar dengan aura darah yang menakutkan di dalamnya. Mereka bahkan mulai merasa bahwa ada sedikit cahaya kebijaksanaan di mata dari Blood Essence Divine Beast. Saat melihat ini, Mu Chen berkata dengan muram, ambil bidikan segera. Kita tidak bisa membiarkannya menerobos lagi. Jika itu menjadi lebih kuat, kami tidak akan bisa menundukkannya. Petik 2. Kong Linger dan Yang lainnya juga menyadari betapa cepatnya binatang itu menjadi lebih kuat.
Mereka segera mengangguk tanpa ragu-ragu saat segel mereka berubah. Dong, sama seperti segel mereka berubah, ledakan keras terdengar di tubuh Blood Essence Divine Beast. Trik yang tersembunyi di antara esensi darah telah dipicu. Makhluk suci esensi darah kuasi suci mengeluarkan teriakan yang menyakitkan saat ledakan di tubuhnya tiba-tiba mengganggu terobosannya. Fluktuasi aura darah yang kuat dari seluruh tubuh mulai berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan, karena tampaknya terkena pukulan berat. Kong Linger melihat situasinya dan menginstruksikan lagi, ledakan esensi darah. Mereka juga telah menyembunyikan sesuatu di dalam darah yang mereka berikan sebelumnya, dan sekarang setelah Blood Essence Divine Beast belum sepenuhnya memurnikannya, mereka secara alami dapat mengaduknya lagi. Ledakan. Ada 4 ledakan rendah, dan kemudian ada suara keras di tubuh kuasi Holy Blood Essence Divine Beast. Pada saat ini, binatang itu terluka parah, dan tubuh besar itu menyusut beberapa kali. Sepertinya ada sesuatu yang salah dan lari dengan cepat ke kejauhan. Mengejar. Kong Linger berteriak dengan tergesa-gesa, dan kemudian kelimanya meledak pada saat yang sama, mengejar dari dekat di belakang binatang suci esensi darah suci. Gemuruh. Jauh di dasar laut biru kehijauan, binatang yang terluka parah itu melarikan diri dalam hiruk-pikuk, tetapi mereka berlima dalam pengejaran dan menyerang tanpa henti. 1 jam kemudian di bawah pengejaran seperti itu, binatang itu telah menyusut ukurannya lebih dari 10 kali, aura darah asli yang menakutkan sangat melemah. Akhirnya, mereka berlima melihatnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri, jadi mereka berkumpul dan melancarkan serangan fatal. Ledakan, tubuh kuasa Holy Blood Essence Divine Beast hancur total, aura darah menyebar, dan cahaya hitam naik perlahan. Pil darah hitam tergantung di depan mereka. Melihat kuasa Holy Blood Pellet, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan untuk menelan. Burung kenari menanti di belakang. Pelet darah hitam tergantung di antara mereka, memancarkan aura darah yang menakutkan. Kekuatannya begitu besar sehingga hanya dengan mengendus, darah mendidih di tubuh mereka. Melihat pelet darah hitam ini, tidak hanya tatapan Mu Chen terbakar, tetapi Kong Linger dan mata yang lain juga penuh panas. Tubuh mereka yang sedikit gemetar mengungkapkan kegembiraan batin mereka. Kegembiraan berlangsung sesaat, dan kemudian mereka mulai sadar. Mu Chen memimpin, tersenyum, dan berkata, "Sekarang mari kita bagi seperti yang kita sepakati sebelumnya. Apakah Anda keberatan?" Petik 2. Kong Linger dan 2 lainnya enggan di hati mereka. Bagaimanapun, itu adalah 40% dari pelet darah. Aura darah yang terkandung cukup untuk membiarkan mereka benar-benar menerobos ke penguasa surgawi tingkat dewa. Namun, terlepas dari keengganan mereka, setelah melihat kekuatan bertarung Mu Chen yang menakjubkan sebelumnya, mereka tidak berani mencemarkan janji mereka, jadi mereka segera mengangguk sedikit. Melihat ini, Mu Chen menangkupkan kedua tangannya. Saat kekuatan spiritualnya membentuk pusaran air, hisap yang mengerikan meledak. Tiba-tiba, butiran darah itu menggigil, dan aliran gelombang darah meraung ke pusaran air. Kong Linger dan 2 lainnya juga mengungkapkan kemampuan mereka dan mengekstraksi aura darah yang luas dan tak berujung dari pelet darah. Ekstraksi oleh 4 orang berlangsung selama 30 menit penuh sebelum berhenti secara bertahap. Di depan mereka, pelet darah hitam ditangguhkan, memancarkan aura darah. Namun, yang di depan Mu Chen, dibandingkan dengan 3 lainnya, jelas lebih unggul. Mu Chen melihat ke pelet darah hitam dan berseru, "Itu layak menjadi esens darah kuasi suci." Aura darah lebih kaya, di luar imajinasi. Dengan 40% blood pellet ini, kali ini 9 neter bisa menyelesaikan evolusinya. Baiklah, saudaraku, sekarang setelah kita mencapai tujuan kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, Kong Linger mengumpulkan butiran darah miliknya. Dia tersenyum pada Mu Chen, berubah menjadi aliran cahaya, dan melonjak tajam. Tatapan Lin Chang dan Xiao Tian berkedip saat mereka melihat Mu Chen, dan kemudian mereka segera mengikuti. Nine Nether melihat mereka bertiga pergi dengan cepat, dan kemudian melihat ke arah Mu Chen dan berbisik, "Ketiga orang ini, aku khawatir mereka tidak memiliki banyak niat baik. Apakah kita juga akan segera pergi?" Petik 2. Mu Chen tersenyum, melihat ke tempat ketiganya menghilang, dan berkata tanpa alasan, "Tidak, kami akan menunggu di sini." "Tunggu." Nine Nether tercengang. Lin Chang dan Xiao Tian segera menyusul Kong Linger di depan mereka, dan kemudian mereka melihat ke kejauhan dan bertanya, "Kami akan menyerahkan 40% itu kepada mereka." Wajah cantik Kong Linger terlihat kusam saat dia berkata,
jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk merampok mereka, silakan. Lin Chang dan Xiao Tian membeku. Mu Chen telah menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk merebut butiran darah dari tangannya. Namun, mereka juga benar-benar tidak mau menyerahkan bagian terbesar kepada Mu Chen. Kalian berdua bodoh, keserakahanmu akan membuatmu dalam masalah cepat atau lambat, Kong Linger dengan lembut memarahi, lalu tatapannya berkedip saat dia berbisik, kita akan menjauh dari tempat ini untuk saat ini, dan kemudian aku akan menghancurkan Void Array Spiritual dari kejauhan. Kemudian, Huang Xuanzi akan dibebaskan. Dia pasti merasakan pelet darah di tangan Mu Chen, jadi dia akan menemukannya. Akan ada pertarungan berdarah antara keduanya, dan jika mereka terluka, kami akan mendapatkan keuntungan darinya. Petik 2. Lin Chang dan Xiao Tian tiba-tiba sangat gembira, karena mereka jelas tidak mengira Kong Linger memiliki rencana seperti itu. Keduanya tertawa. Itu yang terbaik. Biarkan Mu Chen dan Huang Xuanzi bertarung sampai mati, lalu kita akan menyerang. Kami akan membiarkan mereka melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Petik 2. Kong Linger menyeringai, jelas puas dengan rencananya. Jadi bagaimana jika Mu Chen dan Huang Xuanzi sama-sama memiliki talenta tertinggi? Mereka berdua akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tepuk tangan. Namun, saat dia tersenyum, tiba-tiba tepuk tangan terdengar di depan mereka. Ketiganya kaget dan langsung mengangkat kepala. Mereka melihat air laut berfluktuasi di depan mereka, dan sosok ramping yang memancarkan tekanan tak berujung muncul dari laut di depan mata mereka. Itu adalah Huang Xuanzi, yang telah terjebak dalam arai spiritual kekosongan. Rencana yang bagus. Huang Xuanzi menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tersenyum pada ketiganya. Wajah Kong Linger menjadi hijau karena marah saat dia berseru tidak percaya, Huang Xuanzi. Bagaimana Anda keluar dari Void Spiritual Array? Petik 2. Saya tidak keluar. Susunan spiritual itu akan sangat merepotkan jika saya jatuh ke dalamnya. Huang Xuanzi tersenyum dan berkata, tapi sangat disayangkan bahwa apa yang telah Anda jebak dalam susunan spiritual hanyalah salah satu dari manifestasi energi spiritual saya. Apa? Mata ketiganya menyipit. Mereka telah berusaha keras ke dalam arai spiritual kekosongan tetapi hanya menjebak salah satu manifestasi energi spiritual Huang Xuanzi. Manifestasi energi spiritual itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Itu terbuat dari bulu saya dan diresapi dengan darah saya, dan memiliki 50% kekuatan saya. Huang Xuanzi tersenyum. Sambil menatap ketiganya. Pandangannya biasa saja tetapi membuat ketiganya menggigil karena kedinginan. Mereka memucat. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami perbedaan antara diri mereka sendiri dan Huang Xuanzi. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritual mereka meledak saat cahaya spiritual menyapu. Berubah menjadi bentuk aslinya, mereka membelah laut dan menyerbu keluar dari kolam deifikasi. Selama mereka keluar dari kolam, Huang Xuanzi tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Haha, aku sudah lama menunggumu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Huang Xuanzi terkekeh, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan meletus saat burung phoenix emas besar meledak ke langit. Dengan sayap terbentang, itu merobek air laut, menutupi matahari saat menyelimuti tiga sosok yang melarikan diri. Jauh di dalam laut hijau, cahaya spiritual membentuk penghalang pelindung di sekitar Mu Chen, menghalangi air laut. Dia duduk di dasar laut, dengan lembut melemparkan butiran darah hitam ke atas dan ke bawah, pandangannya berkedip sedikit ke kejauhan. Apa yang kita lakukan di sini? Nine Neter bertanya dengan heran. Orang ini tidak memberinya pelet darah tetapi hanya duduk di sana, menunggu Huang Xuanzi. Mu Chen menggeliat dengan malas. Hah? Nine Neter terkejut dan buru-buru berkata, bukankah orang itu terjebak dalam susunan spiritual? Mu Chen tersenyum dan berkata, ini seharusnya hanya manifestasi energi spiritualnya. Orang itu sangat licik sehingga kurasa dia sengaja melakukannya untuk membuat Kong Linger membayar banyak darah dan mendorong Blood Essence Divine Beast naik ke peringkat kuasa Holy. Kemudian, dia tidak perlu melakukan apapun kecuali menunggu di belakang untuk menembak. Petik 2. Nine Neter mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apakah memang begitu, bukankah mereka jatuh ke dalam perangkap Huang Xuanzi? Jika saya tidak salah, Huang Xuanzi harus berurusan dengan Kong Linger dan yang lainnya sekarang, kata Mu Chen sambil tersenyum. Jadi mari kita keluar dari kolam deifikasi sekarang, saran Nine Neter.
Mengapa keluar? Dia melempar pelet darah hitam ke 9 meter dan berkata, pelet darah ini hanya bisa membuatmu menyelesaikan evolusi. Saya tertarik pada 60% sisa pelet darah. Jika Huang Xuanzi ingin menunggu tembakan terakhir, mengapa saya tidak bisa juga? Saat dia mendapatkan pelet darah 60%, dia secara alami akan mendatangi saya. Petik 2. 9 orang neter ternganga. Yang lain bersembunyi dari Huang Xuanzi, tetapi orang ini tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga bermaksud agar Huang Xuanzi membantunya mencuri 60% butiran darah dan kemudian menyerang lagi. Namun, dia juga harus mengakui bahwa, bahkan dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, Mu Chen masih tertawa dengan tenang. Itu memang karismatik. Ini membuatnya mulai memahami bahwa pemuda di depannya bukan lagi pemuda yang lemah dari sebelumnya. Sekarang, dia terkenal di dunia, dan kecerdasannya sebanding dengan bakat-bakat tertinggi itu. Nah, itu semua terserah kamu apakah kita bisa meraih kemenangan besar atau kehilangan semuanya. Nine Neter tersenyum lembut. Jika mereka menang, mereka akan bisa mendapatkan kuasa Holy Blood Pellet lengkap. Jika mereka kalah, mereka tidak hanya akan kehilangan 40% butiran darah di tangan mereka, tapi bahkan garis keturunan burung abadi akan hilang. Mu Chen tersenyum dan kemudian menutup matanya, seolah-olah sedang tidur. Nine Neter duduk di sampingnya dan tidak mengganggunya. Dia menatap pelet darah hitam di telapak tangannya. Keheningan ini berlangsung sekitar 30 menit, dan kemudian mata tertutup Mu Chen akhirnya terbuka perlahan. Dia melihat ke depan dengan acuh tak acuh dan berkata, dia di sini. Tubuh halus Nine Neter langsung menegang saat tangannya mengepal. Saat Mu Chen selesai berbicara, laut bergoyang di depannya, dan sesosok tubuh keluar dari air. Dengan lambaian tangannya yang biasa, 3 sosok lemah terlempar. Ketiga sosok itu adalah Kong Linger dan 2 lainnya. Mereka semua pucat, kekuatan spiritual mereka lemah, karena mereka jelas-jelas terkena pukulan keras. Meninggalkan ketiga orang itu, tatapan emas Huang Xuanzi tetap tertuju pada Mu Chen saat dia sepertinya tertawa. Dia berkata, kamu benar-benar tidak lari. Bagaimana saya bisa lari ketika seseorang datang untuk mengirimkan butiran darah utuh? Mu Chen menggeliat dengan malas. Menarik. Huang Xuanzi tersenyum, tetapi tidak ada tanda-tanda geli di mata emasnya. Kamu menganggapku sebagai seseorang yang akan memberimu harta. Sangat menarik. Jika Anda memberi saya pelet darah saat ini dan membiarkan saya mengambil garis keturunan burung abadi, saya akan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Melihat Mu Chen, Huang Xuanzi berkata perlahan, jika tidak, setelah hari ini, reputasi yang kamu perjuangkan dengan susah payah akan menjadi batu loncatanku. Mu Chen berdiri dan tersenyum pada Huang Xuanzi, berkata, hentikan omong kosong. Jika Anda ingin mengambil garis keturunan 9 meter di depan saya khawatir Anda tidak layak untuk melakukannya. Petik 2. Huang Xuanzi mengangguk saat tatapannya berangsur-angsur kembali ke ketidakpedulian. Cahaya keemasan melonjak di matanya saat sayapnya mengepak. Niat membunuh terpancar dan memicu tsunami tanpa akhir. Itu sangat disayangkan. Jika itu masalahnya, maka aku harus menghancurkanmu. Petik 2. Pertempuran antara bakat tertinggi. Kedua pria itu akhirnya akan bentrok, kata seorang penonton. Di bawah Laut Hijau, pertemuan antara Mu Chen dan Huang Xuanzi telah menarik perhatian banyak klan binatang ilahi, yang semuanya menatap cermin air. Kedua pria ini dianggap sebagai yang terkuat dalam pertempuran ini di kolam deifikasi, dan konfrontasi mereka akan menjadi pertarungan nyata antara naga dan harimau. Saya tidak tahu apakah Mu Chen, yang menyerbu klan kuno Budur, atau bakat tertinggi dari klan Phoenix lebih kuat. Tentu saja Huang Xuanzi lebih kuat. Pernahkah kamu melihat bagaimana dia menangani trio itu sebelumnya? Petik 2. Memang benar sikap Huang Xuanzi benar-benar luar biasa saat itu. Ketiganya, setidaknya, adalah bakat tertinggi dari semua klan binatang ilahi. Tapi, saat menghadapi Huang Xuanzi, mereka tidak bisa menahan. Petik 2. Semua orang menghela nafas dan berkomentar di antara mereka sendiri, karena serangan Huang Xuanzi memang cukup mengejutkan. Meskipun tidak ada yang pernah meremehkannya, mereka masih kaget saat melihat kekuatannya. Karena itu, saat ini, sebagian besar penonton optimis dengan kemenangan Huang Xuanzi. Bagaimanapun, mereka tidak benar-benar berpikir bahwa Mu Chen memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Setelah hari ini, reputasi Mu Chen, yang dia perjuangkan begitu keras untuk dibangun, akan menjadi batu loncatan belaka bagi Huang Xuanzi. Kemudian,
Huang Xuanzi akan berada di puncak dari 1000 bakat terhebat di dunia. Seseorang berbisik dengan suara rendah. Pemimpin klan Tianhuang mendengar bisikan itu dengan jelas, menyebabkan ekspresi khawatir memenuhi wajahnya. Meskipun reputasi Mu Chen tidak lemah, serangan Huang Xuanzi sebelumnya telah mengejutkannya. Tidak heran jika klan Phoenix memiliki harapan yang tinggi padanya. Tapi, bahkan jika Mu Chen benar-benar dikalahkan, dia selalu bisa melarikan diri dengan 9 meter, dan selama garis keturunan 9 meter bisa dipertahankan, itu akan sangat berharga untuk menyerahkan esensi darah. Lagi pula, inti darah kuasi suci memang menarik, tapi begitu garis keturunan burung abadi hilang, tidak masuk akal untuk mendapatkannya lagi. Gemuruh. Jauh di dalam laut hijau, Huang Xuanzi menyilangkan lengannya di depan dadanya saat dia bangkit perlahan. Sayap burung Phoenix emasnya mengembang, dan dengan setiap kepakan, itu menyebabkan ombak bergulung dengan ganas. Tekanan yang tak terlukiskan dan sombong terpancar dari tubuhnya, terbentang sejauh ribuan mil. Di bawah tekanan ini, bahkan 9 meter tidak bisa bergerak 1 inci pun. Melihat ini, Mu Chen melambaikan lengan bajunya, menyebabkan energi spiritual menyelimuti 9 meter dan mendorongnya keluar dari jalur tekanan Huang Xuanzi. Kilatan dingin kemudian melintas di matanya yang gelap, dan saat jubah Mu Chen mengepul, cahaya spiritual terkondensasi di tubuhnya. Daging dan darahnya langsung berubah menjadi tubuh spiritual yang berkilauan, yang terlihat seperti dilemparkan dari permata yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan sesepuh pada tahap awal tingkat dewa di klan kuno Budur, peringkat serupa Huang Xuanzi jelas berbeda dari tetua itu. Sama seperti Mu Chen bisa melampaui musuh dengan pangkat yang lebih tinggi, Huang Xuanzi bisa melakukan hal yang sama. Meskipun prestasi kedua pria itu luar biasa, hari ini, hanya satu dari mereka yang akan tertawa terakhir. Saat Huang Xuanzi membuka matanya, cahaya keemasan melonjak di dalamnya. Saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Suara mendesing. Sepasang sayap Phoenix emas di belakang punggungnya tiba-tiba meledak dengan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap berkas cahaya keemasan kemudian menjelma menjadi bulu emas, yang memiliki aura tajam yang cukup kuat menembus ruang angkasa. Bulu-bulu emas itu kemudian membentuk hujan lebat, dan air laut di depan tersebar menjadi kabut. Mu Chen tetap tidak bergerak dalam menghadapi hujan badai emas. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya, menyebabkan kekuatan spiritual yang besar menyapu dan membentuk roda cahaya energi spiritual yang besar. Rotasi kecepatan tinggi dari roda ringan bertindak seperti perisai, sebanyak mungkin menahan hujan deras emas. Gemerincing. Suara renyah menyebar di dasar laut yang hijau. Setiap tabrakan menghasilkan ledakan yang dalam, sementara retakan muncul di ruang sekitarnya. Saat dia melihat pemandangan ini, Huang Xuanzi tersenyum dengan tenang dan berkata, energi spiritual Anda memang lebih padat daripada kebanyakan orang di tahap selanjutnya dari tingkat spiritual. Tapi, sayangnya, itu masih lebih lemah dari God Grade. Petik 2. Meskipun keduanya berada di jalan buntu, mata Huang Xuanzi tajam, dan jelas baginya sekilas bahwa roda ringan telah melemah dalam tabrakan yang hebat itu. Pada saat itu, hujan deras emas tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Dalam beberapa saat, bulu yang terkumpul berubah menjadi pedang bulu emas yang panjang. Saat pedang panjang diayunkan dan dipukul, dentang keras terdengar. Itu telah menembus lubang melalui ruang. Desir. Pedang bulu emas kemudian berbenturan dengan roda cahaya energi spiritual, tapi kali ini, roda itu bergetar dan terkoyak. Pedang panjang kemudian berubah menjadi cahaya keemasan, yang diarahkan langsung ke dahi Mu Chen. Energi spiritual dari tingkat dewa memang lebih melimpah dan padat. Mu Chen berseru, sementara cahaya keemasan dengan cepat mendekatinya. Dia kemudian menghela nafas dan menyulap beberapa segel. Di dalam tubuhnya, pagoda suci bergetar, dan saat kekuatan spiritualnya yang kuat meraung, itu mulai terus mengalir ke dalam dirinya. Setelah itu, uap energi spiritual kristal juga mengalir ke tubuh Mu Chen. Mata gelap Mu Chen segera melonjak dengan cahaya kristal, dan tekanan spiritual yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba naik. Saat dia membuka mulutnya, semburan kristal melolong. Itu kemudian berubah menjadi pedang panjang, yang telah diciptakan oleh energi spiritual kristal. Pedang panjang itu kemudian bertabrakan dengan keras dengan pedang bulu emas. Dentang. Saat keduanya bertabrakan, guncangan spiritual menyebabkan ruang itu runtuh. Di saat berikutnya, kedua pedang panjang itu meledak menjadi titik cahaya.
Apakah energi spiritualnya tiba-tiba menjadi lebih kuat? Huang Xuanzi bertanya-tanya dengan lantang. Saat dia melihat pemandangan dengan takjub, Huang Xuanzi melirik cahaya kristal yang ada di permukaan tubuh Mu Chen. Tatapannya menjadi serius, karena energi spiritual Mu Chen jelas telah meningkatkan setidaknya satu langkah dalam hal kekuatan dan kehalusan. Dikabarkan bahwa pagoda klan kuno Budur mampu meningkatkan energi spiritual seseorang. Tapi, peningkatannya jauh lebih kuat. Tatapan Huang Xuanzi berkedip-kedip saat kesadarannya menyadarinya. Tapi, bukan hanya dia tidak takut, dia tersenyum dan berkomentar, ini menyenangkan. Dia kemudian membuka mulutnya, menarik napas dalam-dalam, lalu meniupnya dengan tiba-tiba. Bersamaan dengan nafasnya, api emas juga keluar dari mulutnya saat dia menghembuskan nafas. Segera setelah nyala api muncul, mereka menelan dan menguapkan air laut di dekatnya. Haha, rasakan nyala api Phoenix emas saya. Petik 2. Saat api emas meraung, mereka berubah menjadi Phoenix api besar, yang segera berbalik dan menyerang Mu Chen. Suhu terik yang mengerikan itu menyebabkan ruang terdistorsi, dan jika penguasa surgawi tingkat spiritual biasa terkena api itu, dia tidak akan terbakar menjadi apa-apa dalam sekejap. Oke, tapi hanya jika kamu mencoba api ungu pemakan jiwa saya juga. Mu Chen balas berteriak. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan saat dia mengatupkan kedua tangannya, api ungu menyala. Segera setelah itu, apinya berubah menjadi naga api ungu, yang meraung dan berbenturan secara brutal dengan Phoenix api. Saat Phoenix api dan naga ungu bertabrakan, gelombang kejut yang hebat meletus. Pada saat yang sama, air laut dalam radius 1000 mil menguap seluruhnya. Saat kabut naik, api ungu dan emas mulai menghilang perlahan. Huang Xuanzi tampak serius. Bagaimanapun, Kong Linger telah benar-benar dihancurkan oleh api Phoenix emasnya sebelumnya, tetapi Mu Chen tiba-tiba tidak terpengaruh oleh mereka. Orang ini tidak bisa diremehkan. Huang Xuanzi bergumam. Saat cahaya keemasan berkedip di mata Huang Xuanzi, dia menatap dingin ke arah Mu Chen. Di saat berikutnya, sayapnya bergetar sebelum berubah menjadi banyak bayangan yang meledak. Pada saat yang sama, api emas membara di telapak tangannya. Mu Chen mencibir saat api ungunya naik dan menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian menyerang dan berubah menjadi aliran cahaya ungu sebelum bentrok langsung dengan Huang Xuanzi. Jatuh. Di dasar laut, kedua sosok itu terus terjalin, sementara gelombang kejut meledak dari setiap tabrakan mereka. Gangguan ini menciptakan gelombang besar di dasar laut saat riak yang merusak menyebar. Kong Linger, Lin Chang, dan Xiao Tian semuanya pucat saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Mereka memandang kedua sosok itu dengan ngeri, karena pasangan itu terjerat dalam pertarungan sengit. Mereka bisa melihat bahwa kedua pria itu telah mendorong kekuatan tempur mereka hingga ekstrim. Yang paling mengejutkan mereka adalah melihat bahwa, di hadapan kekuatan penuh Huang Xuanzi, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Sebagai gantinya, dia menyerang dia. Terlebih lagi, dia tidak kalah. Mu Chen sangat galak. Saya tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar bisa bersaing dengan Huang Xuanzi, seru Lin Chang tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarung Mu Chen jauh melebihi pangkatnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen benar-benar bisa menjadi lawan yang layak untuk Huang Xuanzi. Xiao Tian juga mengangguk setuju. Adapun Kong Linger, dia menggigit bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak mudah berurusan dengan Huang Xuanzi. Dia hanya menguji Mu Chen sekarang. Begitu dia memutuskan untuk mengungkapkan kartu trufnya, Huang Xuanzi akan benar-benar menakutkan. Petik 2. Pada titik ini, Kong Linger sangat ketakutan, karena dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa sengitnya Huang Xuanzi begitu dia melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Kong Linger, perjuangan saat ini hanya bersifat sementara, dan begitu Huang Xuanzi kehilangan mentalitas main-mainnya, Mu Chen akan dengan mudah dikalahkan. Ledakan. Saat Kong Linger merenungkan hal ini, suara gemuruh seperti guntur terdengar di kejauhan. Kekuatan spiritual yang sangat besar berkecamuk saat dua sosok menakutkan itu terbang beberapa ribu kaki ke belakang. Hahaha, ini bagus. Huang Xuanzi tertawa terbahak-bahak, sementara mata emasnya bersinar dengan kilatan dingin. Dia memandang Mu Chen dan berkata dengan nada dingin, Mu Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Jika Anda juga pada tahap awal tingkat dewa, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Tapi, sayangnya, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini, dan saat ini, akulah yang akan tertawa terakhir.
Petik 2. Saat tawa Huang Xuanzi terdengar, cahaya keemasan tak berujung melonjak di belakangnya dan sayap besar siluet Phoenix emas menyebar perlahan. Pada saat yang sama, tekanan yang menindas menyebar dan meresap ke seluruh area, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kekuatan Phoenix sejati akan segera dilepaskan. Pertempuran antara naga dan Phoenix. Burung Phoenix emas raksasa muncul, dan gelombang penindasan seperti tsunami mengamuk di dasar laut, memicu gelombang biru besar. Sosok Huang Xuanzi perlahan mendarat di kepala burung Phoenix emas. Mata emasnya seperti milik para dewa, tanpa sedikit pun emosi saat dia memandang Mu Chen dengan merendahkan. Burung Phoenix emas di bawah kakinya adalah bentuk aslinya, dan ketika dia memanggilnya, jelas dia tidak melakukan pukulan apapun. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Kong Linger, Nine Nether, atau banyak anggota Divine Beast Clan di luar Deification Pool, mereka menyaksikan dengan serius. Mereka tahu betul betapa menakutkannya Huang Xuanzi setelah memanggil wujud aslinya. Bahkan penguasa surgawi tingkat dewa tingkat menengah tidak akan bisa mengalahkan Huang Xuanzi dalam keadaan ini. Mu Chen menatap serius ke arah burung Phoenix emas yang menyelimuti langit. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan penindasan. Meskipun Huang Xuanzi sombong, Mu Chen harus mengakui bahwa dia memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Namun demikian, tidak peduli seberapa kuat dia, Mu Chen tidak akan membiarkan dia berhasil hari ini. Dia ingin garis keturunan 9 meter dari burung abadi, dan Mu Chen tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Jika Huang Xuanzi bertekad untuk merebutnya dengan kekuatan kasar, dia akan memberitahu dia sekarang bahwa bahkan jika dia adalah pemimpin klan muda dari klan Phoenix, dia tidak bisa mendatangkan malapetaka. Cahaya spiritual terkondensasi di mata Mu Chen saat jutaan lampu ungu emas mekar di belakang punggungnya. Sosok ungu emas besar muncul sebagai aura keabadian yang terpancar, menahan penindasan mengerikan Phoenix emas. Siluet Mu Chen muncul di kepala tubuh emas abadi, wajahnya yang tampan tanpa suka atau duka. Dia melirik Huang Xuanzi di kejauhan, mengulurkan telapak tangannya, dan memberi isyarat padanya. Haha, beraninya sekali. Ketika Huang Xuanzi melihat undangan Mu Chen untuk bertempur, dia tertawa terbahak-bahak, tetapi ada rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, seorang pria yang pangkatnya lebih rendah darinya berani mengambil inisiatif untuk mengajaknya bertarung. Baiklah, biarkan saya menghancurkan semua keberanian Anda dan melihat keberanian apa yang Anda miliki untuk menerobos ke tingkat ilahi di masa depan. Tawa Huang Xuanzi memicu gelombang, dan tatapannya segera berubah tajam. Burung Phoenix emas besar di bawah kakinya berteriak saat membuka mulutnya. Seberkas guntur emas dan kilat melesat, bergemuruh dengan keras. Petir Phoenix. Kilatan petir itu berwarna emas cerah dan sangat mendominasi. Itu bahkan berisi jejak darah Phoenix asli. Bahkan penguasa surgawi tingkat dewa tidak akan berani untuk berbenturan langsung dengannya, apalagi tingkat spiritual. Kecepatan baut emas itu sangat cepat. Itu baru saja melepaskan diri dari mulut Phoenix tetapi menembus ruang dan muncul di depan tubuh emas abadi. Mata Mu Chen menyipit saat tubuh emas abadi mengepalkan tinjunya yang besar dan mengayunkannya. Ruang itu runtuh saat tinju ungu emas secara brutal bertabrakan dengan petir emas. Dong, seolah-olah langit dan bumi berguncang. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan ribuan mil air laut bergulung dengan gejolak saat kolom air yang besar terus-menerus meluap. Tubuh emas abadi bergetar saat perlahan menarik kepalan ungunya. Petir emas berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Namun, beberapa retakan telah muncul di tinju tubuh emas abadi, meskipun segera, cahaya ungu keemasan bersinar, dan retakan tersebut diperbaiki. Sejak saat itu, mudah untuk melihat seberapa kuat serangan Huang Xuanzi. Tubuh emas abadi sangat kuat, dan bahkan God Grade tahap awal tidak dapat merusaknya. Namun, Huang Xuanzi hanya menggunakan satu sambaran petir dan menyebabkannya retak sedikit, menunjukkan betapa kuatnya dia. Orang ini memang tangguh. Pikiran itu melintas di hati Mu Chen, dan kemudian dia tiba-tiba merasakan sesuatu, mengangkat kepalanya, dan menyipitkan matanya. Di kejauhan, melihat serangan pertamanya tidak berhasil, Huang Xuanzi mengganti segelnya tanpa ragu-ragu. Sayap burung Phoenix emas tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang terang saat burung Phoenix menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi bentuk matahari dan bulan. Perasaan tekanan yang tak terlukiskan melewatinya, tanda bahwa kekuatan super langka yang sangat kuat akan segera dipanggil. Itu adalah sayap Phoenix surgawi bulan matahari.
Kong Linger dan yang lainnya berseru, suara mereka kental karena ketakutan. Sun Moon Heavenly Phoenix Wings adalah kekuatan super langka utama klan Phoenix. Meskipun kekuatannya tidak cukup besar untuk dihitung di antara 36 volume kekuatan super langka, itu pasti terkenal di dunia 1000 besar. Ada desas-desus bahwa banyak penguasa surgawi tingkat dewa yang telah bertarung dengan Huang Xuanzi telah dikalahkan oleh kekuatan super ini. Ledakan. Di tengah banyak tatapan ketakutan, sepasang sayap emas meletus dengan cahaya kemasan. Saat berikutnya, sayap berubah menjadi matahari dan bulan kemasan. Matahari dan bulan tergantung-menggantung, memancarkan kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan segala rintangan. Ambil itu. Huang Xuanzi tertawa terbahak-bahak dan meluncurkan pukulan dengan satu tangan. Matahari dan bulan kemasan meraung, mengejar satu sama lain, saat kekuatan kehancuran meresap ke sekitarnya. Tubuh emas abadi membuka mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya emas abadi. Seperti naga emas, ia tanpa henti membombardir matahari dan bulan kemasan, tetapi saat ia bersentuhan dengan mereka, ia hancur menjadi ketiadaan. Ini menunjukkan betapa kuatnya matahari dan bulan. Kekuatan super langka teratas dari klan Phoenix benar-benar luar biasa. Mu Chen menghela nafas, dan kemudian dia menyulap segel dengan satu tangan. Ruang di sisinya berputar saat sosok identik muncul, satu putih dan satu hitam. Mereka mendarat di atas bahu tubuh emas abadi. Mu Chen duduk di kepala tubuh emas abadi saat dua inkarnasinya berada di kedua pundak. Saat berikutnya, mereka mendorong kekuatan spiritual mereka yang besar saat itu mengalir ke tubuh emas abadi. Berdengung. Dengan aliran kekuatan yang begitu besar, tubuh emas abadi tiba-tiba meledak dengan sinar emas yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan emas bahkan muncul di permukaan tubuhnya, seperti lapisan baju besi emas. Dengan bantuan dua avatar, tubuh emas abadi membuka mulutnya. Tiba-tiba, ratusan dewa abadi rune meledak seperti ular piton, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Menghitung dengan cermat, ada 800 rune dewa abadi. Ini adalah jumlah maksimum yang bisa dibangkitkan Mu Chen pada tahapnya saat ini. 800 Immortal God Runes melayang, dan penindasan yang mengerikan menyebabkan ruang itu runtuh dan berubah menjadi lubang gelap. Tubuh emas abadi mengulurkan tangan besar ketika 800 dewa abadi rune dengan cepat mengembun, membentuk busur ungu emas sepanjang sekitar 1000 yard. Ada rune kuno kompleks yang terukir di panah ungu emas yang perlahan muncul bersama busur. Ketika panah ungu muncul, fluktuasi yang mengerikan meraung di langit dan bumi. Aura pembunuh begitu kuat sehingga kemanapun panah menunjuk, semua kehidupan akan dimusnahkan. Tatapan Mu Chen dingin saat dia mengangkat kepalanya. Matahari dan bulan keemasan di matanya dengan cepat membesar saat dia membengkokkan jarinya dengan lembut. Berdengung. Dengan suara mendengung, panah ungu emas melesat tajam. Ruang itu runtuh dalam hiruk pikuk saat berlalu, meninggalkan jejak gelap yang panjang. Bang! Itu hanya kilatan cahaya, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Panah ungu membombardir matahari dan bulan kemasan. Denting. Suara tajam terdengar saat panah ungu emas menembak matahari kemasan. Di atas matahari kemasan, cahaya emas yang mengerikan meledak, mencoba menghancurkan panah ungu emas besar, tapi kali ini, kekuatannya tidak terlalu berpengaruh. Tanda kuno di panah memancarkan cahaya ungu kemasan. Seolah-olah panah ini tidak bisa dihancurkan. Suara mendesing. Panah ungu emas besar hanya berhenti sesaat saat bersentuhan sebelum berubah menjadi sinar ungu emas dan menembus matahari kemasan. Kemudian dengan cepat menembus bulan emas. Di kejauhan, wajah Kong Linger dan yang lainnya berubah. Pemandangan ini jelas di luar dugaan mereka. Mu Chen telah menembak melalui kekuatan super langka Huang Xuanzi yang luar biasa dengan panah. Suara mendesing. Sementara mereka dikejutkan oleh cangkang, sinar halus ungu keemasan menembus ruang saat panah panjang menyusut dengan cepat setelah menembus matahari dan bulan. Kekuatannya habis. Namun, kecepatannya masih terus berlanjut, dan dalam sekejap, itu muncul di depan Huang Xuanzi, yang ekspresinya gelap. Itu dibebankan ke dahinya. Dentang. Tepat ketika anak panah itu hendak mengenai dahi Huang Xuanzi, dua jari seperti emas terentang. Seperti tang emas, ia menahan anak panah dengan kuat sehingga tidak bisa lagi bergerak sedikitpun. Meski begitu, aura tajam pada panah masih menusuk luka kecil di dahi Huang Xuanzi. Huang Xuanzi tanpa ekspresi saat dia membentak dan menghancurkan panah ungu emas. Hah! Di luar kolam deifikasi, klan binatang ilahi tersentak saat mereka menatap Mu Chen dengan serius.
Pertandingan sebelumnya antara kedua pria itu menunjukkan bahwa serangan mereka sengit dan tak tertandingi, cukup sehingga penguasa surgawi tingkat dewa dapat merasakan ancaman mematikan. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa ketika menghadapi serangan sombong Huang Xuanzi, serangan balik Mu Chen akan sangat ganas dan bahkan menusuk dahi Huang Xuanzi. Meskipun cedera ini bukan apa-apa, itu tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa Mu Chen sedikit lebih unggul. Pada titik ini, setelah menyaksikan pertandingan, anggota klan binatang suci menyadari bahwa pemuda ini, yang baru-baru ini menjadi terkenal di dunia seribu besar, memang bukan orang yang mudah dikalahkan. Semua orang menghela nafas, karena pertempuran hari ini antara es semakin intens. Di bagian bawah kolam deifikasi, wajah Huang Xuanzi tanpa ekspresi saat dia menyeka jejak darah dari dahinya. Tangannya kemudian perlahan-lahan memunculkan segel kuno. Ketika segelnya berubah, semua orang bisa melihat lingkaran cahaya emas yang memancarkan aura kuno perlahan muncul di belakang kepalanya. Ketika orang-orang melihat lingkaran cahaya misterius dan kuno itu, mereka tersentak kaget, karena mereka tahu bahwa kemunculan lingkaran cahaya mewakili kekuatan super langka Huang Xuanzi yang paling kuat, 1000 dunia besar, salah satu dari 36 volume kekuatan super langka, 9 putaran menuju teknik pengudusan.